Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Mas Eko Oprek Official. Kali ini kita membahas notebook dengan tipe E203M, tentunya merek Asus. Di sini kasusnya lemot atau lelet jika sudah 5 atau 10 menit digunakan atau dinyalakan. Dan setelah saya bongkar kedapatan di prosesornya ini flux atau pasta untuk penyalur atau tapis panas yang menghubungkan ke pendingin. Ini pendinginnya itu kering. Nih pastanya kering. Dan tentu saja untuk pendinginan Asus tipe ini memang sangat peka sekali, karena mengingat notebook yang tipe ini tanpa ada fan pendingin atau HSF, heatsink fan. Jadi tanpa itu, yang umumnya menggunakan fan atau kipas pendingin dan menggunakan saluran-saluran pendingin berupa freon, tapi yang tipe model ini tidak menggunakan. Jadi cukup menggunakan ini. Jadi kalau pastanya ini kering, otomatis panas yang timbul dari prosesor atau CPU, dari prosesor ya, itu tidak mengalir ke pendingin ini. Otomatis panasnya akan fokus di prosesor ini. Akhirnya kinerja prosesor melemah atau suhu naik. Akhirnya karena di sini ada sensor suhunya, otomatis melemah. Dan kasusnya di sini lemot, dan ketika dimatikan, shutdown, itu tidak segera mati. Jadi dia benar shutdown, layar mati, tapi lampu kontrol tetap nyala. Lampu kontrol atau lampu power tetap nyala. Ketika tombol power ditekan lama, baru bisa benar-benar mati. Nah, saya berpikiran atau umumnya itu memang dari kinerja prosesor yang lemah. Dan lemah di sini bukan dikandung maksud waktunya ganti, tapi karena overheat atau panas yang berlebihan. Akhirnya seumpama manusianya itu gregesi atau panas dingin, sehingga diajak berpikir dan bekerja itu ogah-ogahan atau malas, maunya tidur. Oke, ya semacam itulah. Karena ini mesin, ya sebenarnya sama di sistem kerjanya seperti itu. Oke, kita kasih pasta.
Di sini untuk pastanya saya menggunakan pasta khusus yang digunakan untuk prosesor ya, khusus digunakan untuk prosesor. Jadi tidak perlu terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Jadi secukupnya saja, seperti yang sudah saya lakukan ini. Kemudian bagian bawah itu kita pasang nih ya, bagian bawah kita pasang seperti ini bagian bawah kita pasang. Tapi sebelumnya akan kita coba, kelihatannya ini melengkung ya, melengkung. Akan kita coba tekan bagian tengah, kita dorong ke depan, bagian pinggir kita dorong mundur. Nah, seperti ini. Nah, kita pasang kembali. Kemudian aduh, terkena kuku, tidak apa-apa. Kemudian yang bagian ini kita tarik ke atas ya, ini bagian ini kita tarik ke atas supaya tekanannya juga tambah. Jangan terlalu keras, dikit aja ya, seperti ini. Jangan terlalu keras, nanti bisa patah karena ini dari baja ya, di baja. Nah, jadi cukup seperti ini ya, cukup seperti ini. Kemudian kita pasang. Oke. Kemudian kita pasang. Bentar. Ini kelihatannya masih bukan gini. Ya, betul. Seperti ini ya. Kemudian kita baut, menyilang ya, mengeraskannya menyilang. Tentunya dari sisi sini dulu kita keraskan, kemudian sisi sini, kemudian sisi yang sini, kemudian yang terakhir kita keraskan dari awal, menyilang, dan selesai. Kemudian kita akan merakitnya ya, merakit mesin ini. Kita masukkan dulu ini fleksibel keyboard kita masukkan dulu, tentunya sekaligus dimasukkan ke slotnya ya, atau ke konektornya.
Oke, setelah masuk kita kunci, kemudian kita pasang pada bodi notebook ini. Oke, bentar, ini masukkan dulu. Oke, kemudian kita baut. Satu persatu. Apakah memasang baut ini juga ada urutannya? Tidak ada urutannya. Asal pasang aja, yang penting dia keras. Oke, kemudian fleksibel, ini fleksibel keyboard, bukan, ini fleksibel fleksibel apa itu, ini mousepad, fleksibel mousepad kita pasang. Oke, kemudian ini fleksibel, kita konektor USB, ini fleksibel USB kita pasang. Kemudian ini kabel sound atau speaker kita pasang juga. Kemudian ini untuk kabel antena WiFi kita pasang juga. Kemudian ini untuk display atau ke panel depan kita pasang juga. Nah, kita sudah memasang semuanya. Terakhir baterai, konektor baterai ya, konektor baterai kita pasang ya. Jadi konektor baterai dan konektor speaker ini kita tidak menarik, tapi cukup diangkat aja ya, cukup diangkat baru bisa lepas. Kalau ditarik nanti malah patah kakinya. Kemudian kita tutup. Oke, kita nyalakan. Dan cepat sekali. Yang sebelumnya itu masuknya lambat, lemot, sekarang sudah cepat.
karena kinerja prosesor saya yakin sudah maksimal lagi karena tidak panas. Oke, kita coba untuk membuka Word ya. Ini menggunakan Office 2016. Oke, lancar jaya, tidak lemot. Kita gunakan aja sampai 5 atau 10 menit, minimal 5 menit. Minimal 5 menit kita gunakan untuk apa ya? Di sini tidak ada data sama sekali. Musik juga tidak ada, picture. Ini kelihatannya laptop ini baru ya. Baru. Tapi saya berani merusak segel. Yang pasti ini coba kita restart dulu. Kita restart. Langsung masuk. Jadi saya mengatakan ini sudah ada perubahan itu dari mana? Saya membacanya dari ikon-ikon yang ada di desktop. Ikon-ikon yang ada di desktop itu setelah loading tadi masuk ke layar utama ini, ketika pertama buka itu di sini ikonnya juga langsung terbuka semuanya. Jadi itu sudah saya yakin itu sudah sukses kita bongkar tadi. Tidak sukses, jadi kerusakannya atau bukan kerusakan ya. Jadi perawatannya atau permasalahannya itu terletak di prosesor overhead ya. Prosesor yang terlalu panas akhirnya kinerjanya itu lemah atau kinerjanya itu berkurang. Di sini sudah sangat lancar. Dipakai untuk buka start juga lumayan. Yang sebelumnya buka start diklik itu tidak segera muncul, tapi ngeleler ya, lemot ngeleler. Jadi bukanya itu benar buka, tapi untuk menu-menu aplikasinya itu belum terbuka. Akhirnya setelah beberapa detik baru terbuka. Yaitu tadi ya. Oke, sekarang kita coba untuk matikan shutdown. 1 2, belum ada 3 detik sudah mati. Oke, dan lampu kontrol juga mati. Oke,
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara, dan tidak lupa untuk silahkan pencet tombol subscribe, like, dan tulis komentar jika ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu atau mengganjal pada saudara-saudara mengenai laptop atau alat elektronik lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.